Jadi pada dasarnya jodoh itu bagian dari rizki. Ketika ada seorang anak sudah berusaha berbakti sama orang tua, tapi si anak ini belum berjodoh aja gitu, belum mendapatkan jodoh terus. Jadi tapi dia sudah berusaha berbakti sama orang tua, dan orang tuanya ini ujian, maksudnya dengan karakter orang tuanya itu ujian bagi si anak. Dan dia berpikir, ya mungkin ini karena urusan saya dengan orang tua saya seperti ini ada masalah, jadi urusan jodoh saya juga bermasalah. Nah itu apakah seuzon gitu ya, atau gimana Ustadz? Dan bagaimana meluruskannya supaya tidak berpikir seperti itu gitu Ustadz? Ya jadi begini, ketika bayi berusia 120 hari di kandungan, ya itu dalam hadis as-sadiqul masduq, itu hadis arba'in nomor berapa ya, nanti dicari nomor belasan ya. Jadi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptanya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, yaitu sel telur yang sudah dibuahi sperma, itulah nutfah ya. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian berupa segumpal darah yang melekat erat di rahim ibu. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian 40 hari lagi berupa segumpal daging sampai menjadi manusia sempurna setelah berapa hari? 120 hari baru terbentuk menjadi bayi yang sempurna. Fayursalu alaihil malak, maka akan diutus kepada kandungan ini, kepada embrio ini malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, ya. Kemudian disuruh untuk fayanfuhu fihi ruh, malaikat ini meniupkan ruh, artinya si bayi ini dinyatakan diwisuda lah, sempurna sebagai manusia ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan menulis 4 kepastian. Bikat bi rizkihi, dituliskan rizkinya. Wa ajalihi, dituliskan umurnya. Wa amalihi, dituliskan pekerjaannya. Wa syaqiyun huwa aw sa'idun, dituliskan bahagia celakanya, apakah dia nanti ahli surga atau ahli neraka. Itu sudah tertulis 120 hari di perut ibu. Lamun orang sok ngartikeun, orang Sunda mah jodoh pati bagja cilaka. Padahal hadisnya bukan itu. Hadisnya tadi rizki, ajal, amal, dan bagja cilaka gitu. Jodoh mah tadi disebut. Jadi pada dasarnya jodoh itu bagian dari rizki. Kalau seseorang tidak berjodoh di dunia, dia tidak mendapat rizki berupa jodoh, berupa pasangan. Tapi dia mendapat rizki, sudah makan, sudah minum, ya, sudah punya HP. Nah gitu ya, itu juga rizki. Tapi kalau orang beriman tidak berjodoh di dunia, sudah pasti akan berjodoh di akhirat, itu masuk surga. Kalau laki-laki yang bujangan masuk surga dapat bidadari surga, kalau perempuan yang tidak menikah ketika di dunia akan dinikahkan dengan orang soleh yang masuk surga, ya. Bukan dapat bidadara, ya itu kade, itu juga salah paham itu ya. Iya. Nah artinya jangan terlalu berburuk sangka bahwa susah jodoh ini karena orang tua saya kok susah merestui saya. Jangan begitu. Sudah saja, ya Allah, kalau engkau beri aku jodoh di dunia, mudah-mudahan jodoh itu soleh yang menuntunku untuk sampai ke surga. Tapi kalaupun engkau tidak beri jodoh di dunia, jadikan aku ahli surga sehingga aku pasti dapat jodoh di akhirat. Ada orang yang tidak dapat jodoh di dunia, tidak dapat jodoh juga di akhirat, ada. Di dunia tidak menikah, di akhiratnya masuk neraka, ya mohon masuk menang jodoh kan gitu. Itu rugi, itu rugi dua nana ya. Makanya pentingkan dulu bahwa yang penting saya jadi ahlil jannah itu dulu ya. Tapi ya bisa saja Allah memberikan jodoh kepada kita lebih lambat dari orang lain ya. Kenapa? Karena jodoh yang disediakan buat kita mungkin belum sampai waktunya. Contoh, dulu ada Ustadz Hidayat Nur Wahid ya,
istrinya meninggal, dia dapat jodoh, dan jodohnya itu sudah berumur, dokter ya, umurnya 40 tahun lebih ya, karena mungkin Allah menjodohkan, nunggu dulu ini nunggu dulu Ustadz ini ya, sendirian baru dapat jodoh itu. Jadi ada juga yang sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, disangka nggak akan menikah lagi, ternyata dia ketemu dengan mantan ya, yang intinya waktu SMP. Oh, kamu sudah meninggal pasangan kamu? Ya, saya juga udah meninggal. Ya sudah, ada yang menikah sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Ada di YouTube juga ya, ada beritanya yang kayak gitu. Ada juga sudah kakek-kakek menikahi seorang gadis belasan tahun. Waduh, ini resep bapak-bapak. Ada itu. Sekarang media sosial banyak ya. Jadi jangan khawatir. Kalau soal memang Allah menakdirkan kita dapat jodoh di dunia, maka itu bagian dari rezeki kita. Kalaupun di dunia misalnya sudah lama ternyata tidak dapat jodoh juga, yang penting kita nanti dapat jodoh di akhirat, yaitu bisa masuk surga. Itu mungkin nasihat saya. Adapun soal orang tua merestui atau tidak dan lain sebagainya, itu pada dasarnya bagian dari upaya kita. Upaya kita untuk mendapat jodoh yang soleh, kita harus jadi wanita yang solehah. Dan sebaliknya, laki-laki yang ingin mendapat istri yang solehah, dia harus berupaya menjadi orang yang soleh. Salah satu kesolehan kita yaitu bagaimana kita berusaha mengikuti orang tua kita selama orang tua kita itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan atau kekafiran. Tapi kalau permintaannya yang aneh-aneh, jangan terlalu diturutin ya. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua itu memaksamu untuk melakukan sesuatu kemusyrikan yang tidak ada ilmunya padamu, artinya tidak dibenarkan dalam keyakinanmu, maka jangan taati. Walaupun kamu harus pergauli di dunia dengan cara baik, tapi tidak perlu taat. Misalnya kamu kok nggak berjodoh-jodoh aja, ayo mandi heula 7 kembang di 7 sumur. Ah jangan mau itu, nggak boleh. Jangan ditaati, tapi bilang saya yakin ini tidak boleh dalam Islam ya. Walaupun saya tahu maksud kedua orang tua ini baik. Nah begitu saja ya. Nah oleh karena itu mungkin saya doakan saja semoga harapannya bahwa jodohnya di dunia dan memang mendapat pasangan yang soleh bisa terkabul. Kemudian hubungan dengan orang tua tetap baik dan terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta ikhlas dalam menerima takdir Allah apapun itu ya. Itu yang penting ya. Nggak usah berburuk sangka tadi kepada Allah, karena Allah maha terpuji apapun yang terjadi ya. Maryam ibunya Nabi Isa punya suami nggak? Hah? Berarti dia punya jodoh tidak di dunia? Tidak. Kapan dia akan punya jodoh? Di akhirat, di surga. Siapa jodohnya? Ada yang tahu? Nabi Muhammad itu. Jadi Maryam ibunya Nabi Isa akan menjadi istrinya Nabi Muhammad. Kemudian Asiyah istrinya Firaun dapat jodoh nggak? Dapat jodoh di dunia, yaitu Firaun, manusia paling kafir. Firaunnya masuk surga nggak? Masuk surga enggak ya. Karena Firaun kan gitu. Asiyahnya masuk surga. Asiyah juga sama, nanti jadi istri Nabi Muhammad SAW. Karena suaminya kan kafir, masuk neraka. Ini riwayat-riwayat seperti itu kan jarang yang tahu ya. Jarang yang tahu ya. Kemudian ada wanita yang nanya ke saya, Ustadz kayaknya saya juga susah jodoh di dunia, boleh nggak saya nanti di akhirat menginginkan jadi istri Nabi? Nggak mungkin. Atau jadi istri Ustadz kuma duka di surga mah duka, di dia mah rada liar keneh Ustadz. Reina nubi kadinya. Tapi ini urusan penting, urusan akidah ya. Seperti itu. Kalau menjadi istri Nabi ya nggak mungkin ya, karena Rasulullah sudah menyebutkan istri-istriku di dunia akan menjadi istriku di akhirat. Plus bidadari surga. Plus tadi wanita-wanita solehah yang memang terbaik gitu ya, terbaik yang Rasulullah SAW sudah menyebutkan ya, seperti itu. Ya itu saja ya. Sudah waktunya sholat syuruk. Alhamdulillah dengan satu pertanyaan saja panjang jawabannya ya. Kita berdoa semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.